nggak mau harus mengambil jurusan lain. Padahal dia pengennya itu di seni, tapi kok setelah dia ngikutin tes, dia cuma bisa keterima di kesehatan. Dan ternyata dia kuliah di kesehatan karena gimana lagi gitu. Kalau semisal dia harus menunda untuk kuliah 1 tahun ke depan lagi, mungkin dia merasa itu cukup membuang waktu ya teman-teman untuk 1 tahun itu. Jadi dia akhirnya masuk di jurusan seni, dia berkuliah sebagaimana mestinya. Mungkin dia sudah berusaha, aku berusaha nih kuliah di jurusan seni biar apa? Maaf di jurusan kesehatan mau nggak mau aku harus nyelesain sampai lulus. Cuman kalau emang hal itu nggak sesuai sama diri kita ya mungkin beberapa orang mungkin berhasil tapi ada juga yang ngerasa rendah diri jadi mereka tuh ngerasa kayak nggak sesuai nih sama jurusan sama dirinya sendiri sehingga dia memutuskan untuk putus kuliah atau bahkan dia kena pressure tekanan dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada juga berita psikolog mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu kebanyakan orang yang nggak mampu untuk mengukur kemampuannya. Jadi semisal eh, aku belum tahu nih diri aku seperti apa, aku belum tahu aku pengen jurusan apa, kemudian aku belum tahu nih aku cocok nggak ya di jurusan ini. Tapi mungkin dari orang tuaku atau dari teman-teman itu memberikan saran, kayaknya kamu cocok deh di jurusan kedokteran seperti itu. Cuman kan kalau semisal itu nggak sesuai sama diri kita, karena kita nggak tahu kita bisa atau enggak, kemudian kita menerima apa yang diberikan oleh orang lain, apa yang disarankan oleh orang lain, kemudian kita menerima saja tanpa kita adanya pertimbangan lain, karena kita tidak tahu nih diri kita itu apa gitu. Jadi kita ambil aja nih, ambil jurusan kedokteran, terus kemudian kuliah berusaha sebaik mungkin, pasti kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan kuliah tersebut. Cuman kalau semisal itu di luar dari kemampuan diri kita, pasti nanti hasilnya tidak akan baik, karena sesuatu yang dipaksakan itu akan berujung sesuatu hasil yang tidak baik. Kemudian dia ngerasa kayak kepres, tekanan dari tugas-tugasnya, atau mungkin dari materi-materi kedokteran yang sangat kompleks, kemudian dia tidak mampu untuk menghandle itu. Kemudian jalan satu-satunya yang dia ambil adalah bunuh diri. Seperti itu. Apa sih yang terjadi? Yaitu banyak mungkin mengenal diri ini adalah hal yang sepele, tapi untuk dampaknya ke depannya itu sangat kompleks dan sangat panjang gitu. Jadi terkait dengan mengenal ini itu seperti kayak kita tahu dulu sih apa yang kita tuh seperti apa, kita maunya apa. Jadi untuk kedepannya itu kita eh, masih bisa mempertimbangkan gitu. Oh ini aku, ini bukan aku. Oh ini boleh deh, ini enggak gitu. Jadi kita masih bisa memilah sesuatu yang dirasa emang nggak sesuai sama diri kita, mungkin bisa kita tinggalkan, kita usahakan untuk diminimalisir, untuk dijauhkan, seperti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, mengenali diri sendiri sebagai bekal merancang masa depan. Kenapa sih dengan kita kenal diri sendiri itu kita bisa merancang masa depan? Ini mungkin sesuatu bagi orang-orang yang belum mengerti, belum tahu, mungkin dia ngerasa ini adalah sesuatu yang hiperbola dengan kita mengenal diri kok kaitannya sama masa depan sih. Emang kalau misal kita nggak mengenal diri, kita nggak bisa nih memiliki masa depan. Sebenarnya bukan seperti itu, teman-teman. Jadi untuk mengenali diri ini itu sebagai bekal di mana nantinya ketika kita saat ini mengetahui, oh diri kita seperti ini, aku tipe orang yang A. Kemudian kita bisa ngelihat untuk ke depannya, apa sih hal-hal yang sesuai dengan diri aku, apa sih yang harus aku lakuin untuk aku menjadi seperti yang aku inginkan gitu. Jadi semisal aku ingin menjadi seorang dokter, aku udah tahu nih, aku mampu untuk menjadi seorang dokter, aku udah mengenali diri aku pengen banget dan itu udah sesuai sama diri aku mulai merancang dari saat ini. Mungkin saat ini misal aku masih duduk di bangku SMA, aku mempersiapkan hal apa saja yang sih, hal-hal apa aja yang aku butuhin buat nanti bisa masuk ke kuliah kedokteran seperti mungkin tes-tesnya atau aku mulai mencari materinya ada apa aja itu untuk merancang masa depan. Jadi ketika kita nanti dihadapkan di perkuliahan kedokteran itu, kemudian mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat sepele sebenarnya, cuman nggak semua orang bisa menjawabnya. Oke, teman-teman. Mohon maaf. Oke, mungkin dari teman-teman bisa nih
mulai merenungi diri sendiri, siapa sih aku? Ini bukan pertanyaan yang mengarah pada jawaban aku adalah seorang perempuan berusia pertanyaan di mana aku ini orang yang seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini. Bukan berkaitan dengan jenis kelamin ataupun dengan status sosial dan lain-lain. Ini lebih berkaitan dengan diri kita sendiri, kita secara utuh, kita secara seperti ini tuh kita siapa gitu. Kemudian mungkin bisa nih teman-teman ajak diri teman-teman sendiri untuk berdiskusi, untuk berbincang-bincang sedikit tentang mungkin teman-teman bisa merenung di tempat yang memang menurut teman-teman itu sesuai dengan diri teman-teman, teman-teman ngerasa nyaman di tanya, siapa sih aku gitu. Mungkin bisalah diajak diri kita sendiri ini tuh sebenarnya juga butuh sosok untuk teman berbicara. Kita aja butuh teman berbicara, sedangkan diri kita sendiri ini yang tanpa kita sadari kita juga butuh yang namanya kita berbicara dengan diri sendiri. Tapi tetap eh, dalam tempat yang tidak terlalu berlebihan ya teman-teman, nggak terus kita berbicara sendiri itu terus dinormalisasikan tidak seperti itu. Jadi ada batas-batasnya juga. Kalau semisal kita menyempatkan waktu di waktu luang kita mulai bertanya-tanya, aku siapa ya, aku kenapa aku ada di sini, kenapa itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Itu lebih mendekatkan diri teman-teman dengan jiwa sendiri itu seperti kayak bonding gitu, bonding dengan diri sendiri. Oke, mungkin aku bakal kasih waktu sekitar, dikit aja teman-teman, mungkin sekitar 5 menit, buat teman-teman coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan singkat yang di sini. Contohnya aku adalah, seperti yang tadi itu, jadi jawabannya ini tuh tidak menyangkut jenis kelamin, ataupun status sosial, ataupun dan lain-lain, tapi ini berkaitan dengan diri sendiri yang dimana itu bersifat alamiah, tidak difaktori oleh hal-hal yang lain seperti kayak semisal aku seorang mahasiswi, bukan bukan diikuti dengan faktor-faktor kehidupan realitas sekarang, cuman coba direnungkan lagi untuk jawaban secara alamiah yang ada dalam diri. Kemudian tujuan hidupku adalah tujuan dari hidup dari teman-teman itu seperti apa sih ke depannya? Mungkin entah itu dalam range waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau besok, atau bahkan besok teman-teman ingin mencari besok apa sih yang mau kita lakuin itu juga bisa berkaitan dengan tujuan hidup teman-teman sendiri. Kemudian aku ingin menjadi ini berkaitan dengan cita-cita teman-teman. Teman-teman pengen jadi apa? Terus juga sesuai nggak sih cita-cita aku ini? Sebenarnya sesuai sama yang aku mau nggak sih gitu. Terus tiga kelebihan diri teman-teman itu apa, tiga kelemahan diri teman-teman itu apa. Untuk kelebihan dan kelemahan ini tuh benar-benar hanya teman-teman sendiri yang tahu untuk kelebihan dan kelemahan. Jadi mungkin orang bisa menilai dari teman-teman berperilaku atau berbicara, cuman itu nggak sepenuhnya sepenuhnya benar. Yang benar apa yang sesuai sama diri kita aja gitu. Jadi penilaian orang itu mungkin benar, tapi coba dipertimbangkan lagi dengan apa yang dirasa sama diri kita sendiri gitu. Kemudian apa sih hal-hal yang teman sukai, apa yang teman-teman nggak sukai, dan apa yang membuat teman-teman bahagia. Mungkin aku kasih waktu sekitar 5 menit ya teman-teman. Ini kan waktu pukul 18.52, mungkin sampai waktu pukul 18 eh 19.00 deh, mungkin deh 7 menit waktu buat 8 menit teman-teman buat menjawab pertanyaan singkat yang ada di slide ini. Mungkin sambil teman-teman jawab pertanyaan ini, mungkin aku juga kasih disclaimer kalau semisal mengenal diri itu adalah hal yang mungkin bisa dikatakan sederhana, cuman gak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan mungkin beberapa bukan um, anak-anak aja atau orang-orang remaja dewasa aja, cuman kalau dilihat juga banyak orang-orang yang udah berumur sekarang tuh masih belum bisa mengenali diri mereka, hanya hidup mengikuti dari alur yang ada, ikut ya udahlah udah terlanjur juga gitu. Jadi selagi kita masih ada di fase saat ini, masih berada di titik saat ini, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki atau untuk menambahkan potongan-potongan yang itu hal yang baik dan sesuai dengan diri kita untuk persiapan masa depan seperti yang tadi dikatakan oleh
psikolog tadi, kalau mengenal diri itu merupakan salah satu bekal merancang masa depan. Jadi nggak hanya eh, faktor-faktor lain aja, tapi mengenal diri sendiri itu juga penting dan merupakan faktor penentu nih ke depannya teman-teman bakal seperti apa. Dan mengenal diri itu juga memudahkan teman-teman untuk eh, mengenali lingkungan sekitar juga. Lingkungan ini kira-kira seperti apa ya? Apakah sesuai sama diriku atau enggak gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, udah ada yang nemu nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sederhana ini gitu. Mungkin ada yang ingin sharing terkait jawaban-jawabannya atau boleh di kolom komentar. Mungkin teman-teman silakan ada yang ingin men-sharing jawabannya. Oke, mungkin dimulai dari diri aku sendiri. Coba aku menjawab pertanyaan yang ada di slide yang aku buat sendiri. Mungkin aku adalah siapa? Sebenarnya kalau dibilang udah mengenal diri sendiri atau belum itu juga aku sebenarnya belum terlalu ya mengenal diri sendiri. Cuman beberapa kali juga aku mikir gitu. Aku suka apa ya, hal apa sih yang gak aku sukai, aku orangnya seperti apa. Cuman emang kita kadang membutuhkan pendapat dari orang lain. Cuman ketika ada pendapat itu, emang harus kita saring lagi, harus kita benar-benar pilah-pilah lagi. Jadi nggak semua yang ada di sekitar itu masuk semua gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi diri kita, kepribadian kita nanti akan eh, mengikuti atau bahkan kita nggak punya pendirian lah istilahnya seperti itu. Jadi dengan mengenal diri kita juga bisa memiliki keyakinan atau komitmen dengan diri sendiri yang lebih baik atau seperti apa. Itu juga benar-benar penting sih teman-teman untuk sebelum kita melangkah ke tahap-tahap selanjutnya untuk kita memenuhi segala kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan psikologis yang kita butuhin. Mungkin dengan kita mengenal diri sendiri itu merupakan langkah awal untuk semua itu. Oke, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, aku apa ya, tujuan hidupku apa ya? Mungkin ini bisa teman-teman screenshot dulu, teman-teman jadikan eh, pertanyaan nanti ketika teman-teman ada waktu luang, waktu yang dimana itu adalah waktu yang cocok atau waktu yang nyaman buat teman-teman bertanya dengan diri sendiri itu diboleh banget. Kita next lanjut ya untuk materi selanjutnya. Nah, apa itu mengenal diri? Jadi, mengenal diri atau self-awareness adalah kemampuan untuk dapat melihat diri sendiri secara jelas dan objektif, termasuk memantau pikiran, emosi, juga tekanan-tekanan yang sedang dirasakan. Jadi, mengenal diri ini nggak hanya kita cuman, oh, aku ah, tapi kita juga harus melihat secara jelas dan objektif. Kita nggak mentang-mentang diri kita sendiri yang kita kasih nilai, kita kayak, aku orangnya baik kok. Gitu. Mungkin itu boleh sebagai bentuk positif ya, untuk mempositifkan dari jiwa kita sendiri. Cuman kalau semisal emang hal yang kita lakukan itu belum baik, maka kita nggak boleh memaksakan itu adalah hal yang baik. Karena untuk kita perlu melihat diri sendiri secara terbuka, secara jujur, kita juga perlu objektif terhadap apa yang kita rasakan, apa yang orang lain nilai, dan apa yang sebenarnya memang terjadi. Di mana itu berkaitan dengan pikiran, dengan kognitif kita. Mungkin aku adalah tipe orang yang suka menghafal dengan tipe seperti ini. Itu kan kita sebagai bentuk mengenal diri juga. Ketika kita nanti dihadapkan dengan tes ataupun ujian yang membutuhkan kemampuan menghafal, kita sudah mengerti, oh, aku cara menghafal yang cepat, efektif adalah dengan cara ini. Karena untuk cara menghafal sendiri itu ada beberapa tekniknya, seperti loci, kemudian yang lain-lain, seperti menyingkat-nyingkat huruf depan, atau menyambung-nyambungkan, membayangkannya seperti sesuatu yang kita kenal. Itu banyak banget teman-teman cara menghafal yang memang sudah dilakukan oleh banyak orang, bahkan juga itu merupakan teknik yang diberitahukan oleh seorang ahli sendiri tentang bagaimana kognitif kita bekerja. Cuman dari semua itu kita juga perlu nih menyesuaikan. Jadi nggak semua tipe itu kita coba dan kita merasa semuanya adalah hal yang efektif. Kita pilihlah dari beberapa hal itu, kita lebih efektif yang mana ya kita menggunakan teknik untuk menghafal seperti itu. Kemudian pikiran ini berkaitan juga dengan belajar. Pasti banyak banget yang
orang yang tipe belajarnya perlu mendengarkan musik, perlu di ruangan yang hening banget, perlu di tempat ramai, perlu di perpustakaan seperti apa. Itu juga tergantung teman-teman sendiri. Ketika teman-teman adalah tipe orang yang belajar dengan adanya suara musik, kemudian teman-teman harus dihadapkan dengan ruang belajar yang hening, mungkin teman-teman kurang merasakan keefektifan belajar tersebut atau bahkan belajar tersebut terasa sia-sia gitu. Jadi teman-teman harus mengerti, aku pengennya aku lebih cocok yang mana sih ketika aku belajar, aku itu materinya ada yang di materi yang cepat masuk di otak aku tuh dengan tipe caranya seperti apa gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan dan itu adalah hal yang menurutku penting, teman-teman, karena untuk kita belajar dengan waktu singkat, kemudian apalagi kita akan menghadapi ujian, kita itu perlu tipe belajar dan tipe menghafal yang sesuai sama diri kita. Jadi kita tidak perlu membuang-buang banyak waktu untuk menghafal atau belajar hal-hal yang tidak penting. Jadi ketika kita dihadapkan suatu materi ini, kita berharapnya, oh aku langsung masuk nih apa yang materi aku baca ini, biar besoknya ketika ujian berlangsung itu nggak lupa gitu. Gimana pun caranya kita harus menghafal, ini harus masuk ada di pikiran kita. Kemudian juga emosi. Emosi ini kita banyak nih, emosi itu kan banyak sekali teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu emosi teman-teman seperti apa secara kompleks, secara detail, secara jelas, mungkin teman-teman bisa lihat di Google, itu search aja namanya roda emosi. Di situ banyak banget emosi kita, bahkan emosi kita yang senang pun itu juga ada lagi pembagiannya, senang karena apa, bagiannya seperti apa, sedih pun ada juga, takut, marah, dan lain-lain itu juga banyak. Mungkin kita bisa mencocokkan dengan perasaan suasana kita saat ini gitu. Jadi emosi itu juga perlu dikenalin teman-teman untuk kita dapat meregulasi. Regulasi emosi itu seperti kita mengatur emosi. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi A, emosi apa yang harus kita berikan, respon seperti apa yang harus kita berikan, yang itu memang benar-benar sesuai gitu. Jadi ketika misalkan kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang membutuhkan problem solving, tapi kita tersulut dengan emosi-emosi yang takut, marah, gugup, dan lain sehingga problem solving itu atau hal-hal yang menjadi saran itu terhapus semua dengan emosi kita yang sudah membaluti diri kita sendiri. Jadi kita udah fokus ke emosi, aku pokoknya marah, aku pokoknya gugup. Jadi aku udah nggak mikirin lagi problem solving yang aku butuhin itu seperti apa. Jadi situasi yang kita butuhkan untuk menghadapi atau merespon suatu situasi tersebut tuh udah nggak ada, udah ketutup semua sama emosi yang udah terbalut di diri kita gitu. Terus kemudian ada tekan-tekanan yang dirasakan. Tekanan-tekanan ini seperti misalkan seorang mahasiswa, tekanan yang berasal dari perkuliahan, tekanan dari tugas, tekanan dari dosen yang killer, tekanan dari organisasi di perkuliahan, atau kita juga yang saat ini sedang berada di eh, lingkup kerja. Kayak semisal eh, tekanan dari lingkungan kerja yang toksik, kemudian dengan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan, tapi juga kita mengeluarkan waktu untuk bekerja yang lebih banyak. Kemudian hal-hal seperti tekanan ini tuh juga perlu kita kenali agar kita bisa merespon tekanan tersebut dengan baik gitu. Jadi untuk tekanan itu, suatu stres itu nanti dikelompokkan menjadi dua, stres yang positif ataupun stres yang negatif. Ketika kita menghadapi suatu tekanan, kita menghadapi suatu pressure, kemudian kita menilainya atau meresponnya dengan sesuatu yang negatif, maka stres tersebut akan uh, berdampak yang negatif juga. Semisal ketika seorang mahasiswa diberikan tugas, kemudian dia merespon dengan stres positif. Oh, dengan aku ngerjain tugas ini, aku lebih bisa mengembangkan diri, aku lebih bisa berpikir yang lebih terbuka dengan adanya tugas ini. Itu nantinya akan memberikan tantangan sendiri untuk diri kita, tantangan di mana kita ingin menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Beda lagi ketika kita meresponnya dengan yang negatif, itu nantinya akan memberikan dampak yang negatif juga. Misal dengan adanya tugas, kita ngerasa kayak, oh ini berat banget, aku nggak bisa ngerjainnya, akhirnya tidak dikerjakan, yang dimana itu berdampak dengan pemberian nilai juga untuk kelulusan di mata kuliah tersebut dan lain-lain seperti itu. Kemudian, mengenal diri itu penting ya teman-teman, agar kita mengetahui apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita atasi, dan apa yang perlu kita lakukan. Dengan mengenal diri itu, kita dapat tahu nih,
sifat-sifat atau nilai-nilai yang perlu kita kembangkan itu seperti apa. Misal aku adalah orang yang jujur, maka hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai positif itu harus kita kembangkan biar ke depannya juga kita merasakan dampak yang positif seperti itu. Ketika kita memiliki kemampuan, misalkan aku lebih pintar di menghitung, nah itu perlu aku kembangin. Biar apa? Biar itu nggak jadi prestasi yang sia-sia, nggak jadi kemampuan yang sia-sia, perlu kita kembangkan biar hasilnya tuh lebih baik lagi dan lebih berdampak positif untuk ke depannya. Kemudian dengan mengenal diri itu kita juga mengetahui apa yang perlu kita atasi. Seperti contoh tekanan tadi. Ketika ada tekanan datang, kita perlu mengatasinya seperti apa, kita harus memberikan respon yang seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk merespon hal tersebut. Itu penting banget biar sesuatu yang ada di lingkungan kita itu bernilai positif dan itu akan memberikan ketika kita berada dalam suatu lingkungan medan yang positif itu akan memberikan kita juga emosi-emosi yang positif sehingga kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi lebih seseorang yang lebih mengerti terkait situasi-situasi yang seperti apa yang ada di lingkungan-lingkungan sehingga kita tidak mudah untuk menilai asal menilai tapi kita juga perlu mempertimbangkan kenapa orangnya bisa seperti ini ya. Kenapa kok seperti ini? Karena kita juga ngerti, aku seperti ini karena ini. Karena sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya, teman-teman. Kemudian, jati diri itu perlu dikenali untuk dapat berperilaku yang sesuai dalam proses mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Jadi jati diri itu sebelum teman-teman menemukan jati diri, pasti teman-teman harus kenal dulu dong. Aku seperti apa? Baru kita membuat jati diri, aku jati diri seorang yang seperti ini. Itu membantu teman-teman untuk berperilaku yang sesuai. Di sini dimaksudkan itu biar teman-teman tuh nggak salah jalan, nggak salah melangkah, nggak salah ambil keputusan dalam proses teman-teman mencapai tujuan hidup gitu. Dan tujuan hidup yang teman-teman ambil itu menjadi lebih bermakna karena sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Kemudian, mengenal diri adalah hal yang sederhana, tapi tidak semua orang mampu untuk mengenali diri sendiri. Ini benar banget, teman-teman. Karena banyak orang di luar sana yang mereka itu merasakan aku belum tahu aku orang seperti apa. Kadang kita pernah ngerasa nggak sih, kenapa kok kita tiba-tiba nangis, kenapa padahal nggak ada sesuatu yang mengganggu atau apapun. Mungkin itu berkaitan juga ya dengan hormon-hormon yang ada di diri kita. Mungkin itu emang eh, hamin berapa haid gitu. Cuman sebenarnya kita juga harus ngerti kenapa kok kita sedih ya hari-hari ini. Apa sih yang terjadi sama diri aku seperti itu. Jadi walaupun itu adalah hal yang sederhana, ketika itu tidak dilakukan, itu juga cukup menyulitkan diri sendiri. Dan ketika kita mengenal diri sendiri, itu akan mempermudah diri kita untuk ke depannya juga. Nah, kita udah ngobrol banyak nih tentang mengenal diri. Jadi apa sih manfaat mengenal diri itu sebenarnya secara teoritis gitu? Nah, untuk manfaat mengenal diri sendiri itu, yang pertama ada menerima segala aspek dalam diri, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, sehingga memunculkan perasaan bahagia lebih dalam atas kepuasan pada diri sendiri. Jadi dengan kita mengenal diri, oh aku udah tahu nih, aku kelebihanku ini, kekuranganku ini, aku harus menerima apa sih yang aku nggak suka atau apa sih yang aku suka, agar apa? Agar munculnya perasaan yang lebih bahagia gitu. Karena teman-teman udah merasakan, oh ini udah diri aku, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, aku harus mencintai diriku sendiri. Jadi teman-teman merasakan hal-hal yang lebih bermakna gitu dan teman-teman jadi merasa kayak oh alhamdulillah lebih bersyukur aku adalah orang yang seperti ini dan itu akan membuat atau menimbulkan kepuasan pada diri sendiri itu dan kepuasan pada diri sendiri merupakan hal yang baik juga teman-teman. Jadi teman-teman nggak mudah insecure, teman-teman nggak mudah berputus asa, nggak mudah untuk merendah diri. Jadi teman-teman ngerasa aku orang yang seperti ini berarti udah aku orang yang terbaik karena eh, kita sendiri ini adalah versi terbaik kita gitu. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, itu caranya kita harus mengembangkan apa yang kita mau, mengembangkan apa yang kita miliki, dan kita harus meminimalisir sesuatu yang tidak sesuai atau tidak memberikan dampak yang baik untuk diri kita. Kemudian yang kedua, mampu membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan diri. Jadi, kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi ada orang yang membutuhkan dalam situasi ini dia membutuhkan A, dalam situasi yang sama pula dia membutuhkan yang B. Jadi kebutuhan diri itu harus disesuaikan dengan diri sendiri. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan secara dasarnya manusia, menurut teorinya Maslow, itu manusia
membutuhkan terkait fisiologi seperti makan, tidur, minum, kemudian membutuhkan yang adanya rasa aman. Aku ketika berada di tempat ramai, aku merasa terancam. Berarti teman-teman merasa tidak terpenuhi nih kebutuhan dirinya untuk berada di situasi atau di tempat yang ramai. Jadi teman-teman memilih untuk di tempat yang sepi dengan orang-orang yang mungkin dipercaya, orang-orang terdekat, agar teman-teman mendapatkan suatu kebutuhan rasa aman tersebut. Kemudian ada kebutuhan akan cinta. Ketika kita memberikan cinta untuk orang lain, kita akan diberikan cinta juga untuk dari orang lain. Sehingga itu akan memenuhi lah beberapa kebutuhan dalam diri kita. Karena kita hidup nggak hanya untuk mencintai, tapi kita juga hidup perlu untuk dicintai oleh orang lain. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan nih ketika teman-teman aku ini tipe orang yang pinter nih dalam membuat puisi gitu. Nah, teman-teman udah ngerasa nih teman-teman memiliki kemampuan dalam membuat puisi, kemudian teman-teman mengembangkan kemampuan tersebut untuk mengikuti kompetisi-kompetisi sehingga teman-teman mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi dari orang lain kok. Teman-teman menang misalkan ikut lomba puisi, kemudian teman-teman menang juara satu, juara 2. Terus teman-teman diapresiasi nih oleh teman-teman, "Ih keren ya, kamu kok bisa sih, menang di, kompetisi itu, padahal kan kompetisi itu bikin puisi itu sulit," gitu-gitu. Tapi karena diri teman-teman udah suka atau diri teman-teman itu mampu, semua itu akan terjalin dengan, mudah gitu dan kita mendapatkan, apresiasi itu sendiri dari orang-orang terdekat. Karena kalau, apa ya, kita lihat sebagaimana mestinya seorang manusia itu pasti membutuhkan yang namanya apresiasi, entah itu dari orang terdekat, ataupun dari publik, ataupun dari diri sendiri, bahkan kita tetap membutuhkan yang namanya apresiasi untuk membangun diri kita selanjutnya. Kemudian seperti kebutuhan untuk aktualisasi diri di mana teman-teman udah benar-benar mengenal diri, teman-teman udah tahu nih, aku orangnya kayak gini kayak gini kayak gini, aku ketika dihadapkan situasi ini, aku akan seperti ini, di mana aku akan merespon dengan emosi yang seperti ini, itu adalah puncak tertinggi dari kebutuhan manusia yang sangat baik ketika teman-teman sudah mengenal diri. Jadi sebelum teman-teman mencapai aktualisasi diri, ketika teman-teman melangkah untuk, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya, itu teman-teman juga perlu namanya kenal sama diri sendiri. Semisal, berkaitan dengan fisiologis tentang tidur. Teman-teman juga tahu, aku tipe orang yang tidur, harus di bawah jam 8 biar, besok aku lebih produktif lagi, biar besok aku nggak sakit atau aku nggak lemes ketika menghadapi, kegiatan di besok hari gitu. Nah itu kan juga hal yang, menjadi hal yang penting untuk, memenuhi kebutuhan yang ada gitu, bahkan kebutuhan sederhana tidur pun teman-teman harus mengenali, aku tidur seperti apa, kadang kita juga tidur dalam lampu yang gelap, aku tipe orang yang tidur dalam lampu terang, kemudian kita disuruh tidur di tempat yang gelap, kita juga nggak bisa tidur. Kita pastinya itu merasa gelisah gitu, karena ini bukan sesuai sama yang aku mau, bukan sesuai dengan kebiasaan aku nggak mengetahui mengetahui hal yang penting atau tidak dalam hidup, sehingga mampu merespon dengan baik. Kita juga perlu pertimbangkan apa sih yang penting dalam hidup kita, apa yang nggak penting. Ketika kita merasa penting untuk mencapai cita kita, untuk kita memperbaiki hidup, kita perlu memberikan respon yang baik. Itu kita harus memberikan effort untuk terus berusaha gimana sih caranya biar itu tuh tercapai gitu. Beda lagi dengan sesuatu yang tidak penting, semisal dengan orang lain yang itu sama sama teman-teman, terus teman-teman ngerasa orang lain bilang, "Si A orangnya marah," tapi teman-teman ngerasa maaf teman-teman tadi mungkin, ada sedikit kendala jaringan jadi harus keluar dari Zoom. Mungkin bisa lagi nih teman-teman. Nah, oke. Nanti kalau semisal ada kendala ketika aku berbicara ataupun ada kendala apapun, mungkin teman-teman bisa untuk chat di kolom chat. Jadi aku bisa mantau nih kira-kira aku nge-lag atau enggak gitu. Untuk aku bisa ngulangin apa yang udah aku lakukan tadinya. Kemudian tadi sampai dengan omongan orang ketika
nggak sesuai sama diri teman-teman, teman-teman nggak harus mengetahui itu, nggak harus memikirkan itu, karena memikirkan sesuatu yang menurut kita itu tidak atau memberatkan diri itu juga membuat energi kita tuh habis gitu. Jadi kayak bikin kita ngerasa lebih rendah diri, ngerasa kita insecure. Kita juga nggak perlu insecure dengan perkataan orang yang itu benar gitu. Jadi teman-teman harus tahu apa sih yang penting untuk aku lakukan, apa yang penting aku tinggalkan, dan apa yang seharusnya nggak penting aku pikirin untuk jadi tuh kita punya sistem uh, memori yang cukup, memori dan kemampuan berpikir yang terbatas. Jadi nggak semuanya itu harus dipikirin, nggak semua semua itu harus dimasukin. Gitu. Jadi kerjanya itu nggak maksimal gitu dalam memproses informasi-informasi yang memang itu lebih penting. Gitu. Kemudian meningkatkan empati kepada sekitar, sadar bahwa manusia itu berbeda dan unik. Jadi dengan teman-teman mengenal diri itu nggak, dampak itu nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang terdekat, untuk orang-orang lain. Ketika teman-teman ngerasa, oh kasihan ya ada korban bencana alam gitu, ada korban banyak anak-anak kecil, itu karena teman-teman ngerti bahwa teman-teman itu adalah orang yang memiliki perasaan nurani, memiliki kemampuan juga untuk merasakan empati dan simpati kepada orang lain. Kemudian ketika orang lain itu melakukan sesuatu yang gak sesuai sama diri teman-teman, itu teman-teman gak perlu memikirkan pusing-pusing, dan gak perlu itu terlalu bicarakan jika itu memang bukan tepat dan bukan waktunya teman-teman untuk berbicara gitu. Jadi teman-teman lebih sadar bahwa eh, manusia itu berbeda dan unik. Jadi nggak semuanya itu harus sesuai dengan keinginan teman-teman, dan semuanya itu nggak harus sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman ucapkan. Misal aku suka biru, terus aku mau semua orang tuh suka warna biru. Itu juga kita tidak bisa memaksakan hal seperti itu, karena kita mengenal bahwa setiap diri, setiap manusia itu berbeda dan unik. Jadi kita nggak bisa untuk menyamakan, bahkan anak kembar pun dengan lahir di waktu yang sama, di rahim sama, mereka pastinya memiliki sesuatu yang berbeda, entah itu dalam hal seperti apa, itu mungkin tergantung lagi dari faktor-faktor penentu lainnya. Kemudian dengan mengenal diri, kita dapat Mbak mengenal tujuan. Nafisa, ya, maaf ya saya potong dulu sebentar. Ini untuk tampilan slide PowerPoint-nya nggak muncul. Ada peserta yang bertanya kenapa belum muncul gitu. Mungkin bisa dimunculkan lagi ya Mbak Nafisa. Oke, baik Ibu. Sebentar ya Ya, Ibu. Sebelumnya, ya, terima kasih. baik Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat untuk kayaknya. Masih loading sepertinya Mbak, belum muncul. Oke, baik. Bentar Ibu. Sebentar ya Ibu, sepertinya ada kendala untuk share screen-nya.
Apakah sudah terlihat Ibu untuk layar PPT-nya? Sudah ada ya teman-teman. Karena aku dapat konfirmasi dari komentar. Oke, teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman untuk kendala tadi karena ada beberapa lain hal. Tadi ada kendala terkait share screen dan juga jaringan saya. Mungkin nanti minta tolong untuk mohon maaf juga untuk Bu Fira, nanti minta tolong untuk diingatkan kembali Bu ketika ada eh, kendala. Kemudian aku izin lanjutin lagi ya teman-teman. Untuk menemukan tujuan hidup itu kita juga kadang perlu nih untuk mengenal diri seperti keinginan aku, cita-citaku maksudnya, seperti tadi, balik lagi dengan hal yang tadi udah aku bilang, kayak kita nggak perlu nantinya merasa sia-sia, merasa kayak, ah ini adalah hal yang sebenarnya aku nggak mau, tapi mau nggak mau, jadi hasilnya nggak sesuai sama tujuan hidup. Akhirnya kita mengikuti alur yang udah ada, dan ketika kita nantinya di hari tua ataupun di hari kita ketika udah waktunya menikmati masa-masa bahagia untuk apa yang udah kita lakukan sebelumnya, kita merasa belum puas, kita merasa ada sesuatu yang menjanggal gitu, karena kita mendapatkan apa yang kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Terus selanjutnya ada tips mengenal diri. Jadi aku sempat ikut kegiatan bersosial, belajar sosial emosional dari yang diadakan oleh Sehat Jiwa. Itu aku dapat benar-benar hal yang menurut aku itu penting gitu untuk tips mengenal diri sendiri. Itu ada untuk tips mengenal diri sendiri itu ada yang namanya vitals. Jadi yang pertama ada value. Nilai-nilai apa yang menurut aku penting untuk dimiliki karena misal, menurut aku hal-hal atau nilai-nilai yang penting untuk dimiliki yang pertama adalah sifat jujur, sifat konsisten, sifat pekerja keras. Nah, itu adalah menandakan diri kita sendiri bahwa aku adalah orang yang jujur, aku adalah orang yang pekerja keras, dan aku adalah orang yang konsisten seperti itu. Jadi, nilai-nilai yang menurut teman-teman penting dalam hidup itu merupakan gambaran atau cerminan dari nilai-nilai yang teman-teman miliki sendiri. Apakah aku orang yang konsisten, jujur, ataukah aku orang yang bertanggung jawab gitu. Ketika teman-teman merasa bahwa bertanggung jawab bukanlah nilai yang penting untuk dimiliki, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan atau merefleksikan diri apakah aku orang yang tidak bertanggung jawab, apakah aku orang yang kurang bertanggung jawab. Mungkin teman-teman juga bisa minta pendapat dari orang lain, tapi ingat sekali lagi apa yang dia katakan orang lain itu perlu juga di pertimbangan lainnya. Jadi nggak semua-semua harus kita masukin, harus kita Kemudian yang kedua ada interest, di mana itu berkaitan dengan minat dan ketertarikan. Untuk minat sendiri pasti teman-teman banyak nih yang masih bingung. Aku minat di jurusan apa ya? Aku minat untuk menjadi seorang apa ya? Ketertarikanku ini di bidang apa? Mungkin masih banyak teman-teman yang mempertimbangkan sehingga teman-teman mengikuti tes minat bakat, kemudian tes-tes psikotes lainnya itu berkaitan untuk memunculkan minat dan ketertarikan. Se menurutku sehal urgent itu ketika ada namanya tes minat bakat, tes psikologis terkait ketertarikan, itu berarti urgensinya kita mengenal diri sendiri itu sebenarnya benar-benar penting banget, benar-benar tinggi untuk banyak diketahui oleh orang-orang. Apa sih yang aku sukai? Mungkin sederhana aja teman-teman. Aku suka bunga. Aku suka bunga. Mungkin minatku ini nantinya berkaitan dengan dunia kerja. Aku bisa bekerja di tempat toko bunga, orang-orang yang jual bunga kayak misal kayak florist gitu-gitu kan. Itu kan juga tempat-tempat yang berkaitan dengan bunga-bunga atau teman-teman bisa berkebun, membuat kebun sendiri, membuat usaha kebun bunga dan lain-lain. Itu juga dengan hal kecil seperti itu kita juga bisa menentukan masa depan yang lebih tertata, lebih terperinci ke depannya gitu. Terus juga apa sih passion diri aku, hobi aku apa ya, terus segala sesuatu yang menarik perhatian diriku tuh apa. Kayak semisal teman-teman suka bunga, ketika ada bunga bagus nih, semisal ada bunga baket gitu kan, ada baket bunga, terus teman-teman ngerasa itu menarik perhatian aku, berarti teman-teman menandakan bahwa teman-teman menyukai sesuatu yang berkaitan dengan bunga, sehingga itu juga menjadi hobi juga, um, hobi berkebun, kemudian hobi ini beli kayak misal beli bunga, kemudian ditata di vas bunga, terus passionnya juga teman-teman jadi lebih mengetahui nih teknik-teknik caranya berkebun, teknik-teknik cara merawat tanaman, karena nggak semua tanaman atau bunga itu diperlakukan dengan
hal yang sama gitu. Pasti ada beberapa yang mungkin harus diletakkan di daerah atau di tempat suhu yang cerah atau di suhu ruangan gitu. Jadi itu berbeda dan balik lagi dengan eh, tumbuhan atau dengan bunga yang ada gitu. Kemudian ada yang namanya temperamen. Temperamen ini berkaitan dengan sifat diri. Ketika sifat diri ini itu belum muncul, mungkin teman-teman merasa masih ada yang kurang nih dengan diri teman-teman. Semisal ketika teman-teman pengen nge-recharge energi, teman-teman itu lebih tipe orang yang me time atau bertemu dengan orang lain sih gitu. Jadi teman-teman merasa kayak aku capek banget hari ini, aku perlu mengisi energiku lagi untuk nanti aku akan berkegiatan atau bertemu dengan orang lain. Nah, itu caranya bisa teman-teman me time, teman-teman benar-benar sendiri di ruangan, teman-teman melakukan mungkin dengan scroll TikTok, baca buku, atau nonton drakor dan lain-lain. Karena me time itu nggak hanya kita duduk sendirian gitu ya, kayak bertapa itu enggak. Karena kan itu beda lagi ya teman-teman. Me time itu nggak hanya teman-teman waktu sendiri, tapi teman-teman juga menghabiskan sesuatu yang teman-teman sukai atau melakukan kegiatan yang teman-teman sukai. Kayak semisal me time-nya aku biasanya misalnya me time-nya ngopi nih di kafe, baca buku. Itu nge-recharge energi kita lagi ketika energi kita udah kembali pulih, kita siap untuk berkegiatan atau berproduktif lagi gitu. Kemudian atau teman-teman tipe orang yang recharge energi itu dengan cara bertemu dengan orang lain. Semisal aku capek, aku harus ketemu nih sama teman-temanku, aku harus bergaul sama teman-temanku, aku harus ketemu, harus ngopi, harus nongkrong lain-lain untuk meningkatkan energi itu. Setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi kembali lagi dengan diri teman-teman sendiri. Teman-teman harus mengenali aku tipe orang yang seperti apa nih dari pertimbangan dua hal tersebut tadi. Kemudian ada around the clock, jadi jam produktif diri. Seperti yang aku bilang tadi, bahkan hal sesederhana tidur pun itu mempengaruhi diri kita. Kita mampu mengenal diri nggak dengan hal sekecil dengan tidur itu gitu. Semisal aku tuh tipe orang yang morning atau night person ya gitu. Kayak semisal aku ngerasa kalau aku nih morning person, jadi aku harus melakukan semua kegiatan yang baik atau produktif itu di pagi hari gitu. Ada juga orang-orang yang hanya bisa berproduktif di malam hari. Jadi itu tergantung dengan diri teman-teman juga. Terus kapan sih aku merasa sangat berenergi? Misal aku berenergi ketika dini hari. Aku ketika sudah waktunya jam 1 ke atas, aku ngerasa kayak aku lebih suka mengerjakan tugas atau mengerjakan kerjaan kantor. Aku lebih suka untuk membaca buku di jam-jam tertentu karena eh setiap orang tuh memiliki jam-jam yang berbeda dalam dirinya sendiri dan itu juga disesuaikan lagi gitu. Jadi bukan orang emang bergadang itu nggak baik ya teman-teman sebenarnya. Cuman kalau semisal emang teman-teman bisa menyeimbangkan dengan makanan yang bergizi, kemudian dengan waktu tidur yang cukup itu sebenarnya juga bisa untuk memperbaiki hal tersebut karena itu balik lagi kebutuhan dari teman-teman sendiri. Kemudian ada life mission and goals. Jadi tujuan dan misi hidup teman-teman. Apa sih yang teman-teman ingin dari hidup? Dengan aku hidup, misalkan aku dengan hidup aku mendapatkan apresiasi dari orang terdekat, aku mendapatkan kasih sayang dari orang terdekat. Kemudian kedepannya aku ingin seperti apa ya? Mungkin kedepannya aku pengen jadi eh, A, aku pengen jadi B gitu. Sehingga nantinya hal itu akan membuat teman-teman puas dalam hidup. Kayak teman-teman ngerasa, alhamdulillah aku bisa dapat A karena aku pengen banget sama A. Jadi nanti untuk kedepannya aku menjalankan hal A tersebut, aku merasa hal itu nggak membebani diri aku, walaupun itu berat gitu. Jadi kadang ada orang uh, masuk kuliah kedokteran, terus orang-orang bilang, kenapa sih masuk kedokteran kan itu susah, itu berat itu. Tapi ketika itu emang kemauan diri kita dan sesuai dengan diri kita, ya kita akan menjalankannya dengan fine-fine aja gitu. Kita merasa bahkan semakin kita diberikan tantangan untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan matkul kedokteran itu kita merasa semakin tertantang gitu dan semakin kita merasa ingin mengetahui segala informasi yang ada, kita menjadi akan haus informasi, haus akan pengetahuan terkait kedokteran dan itu akan membantu diri kita banget nih untuk ke depannya gitu. Misalkan nanti ketika menjadi dokter atau ketika koas, ketika mengerjakan UAS gitu. Kemudian adalah strength dan weakness. Jadi kelebihan dan kekurangan. Apa sih yang perlu teman-teman kembangkan dan apa yang perlu dimaksimalkan gitu. Jadi semisal em, aku punya sifat misalkan aku tipe orang yang perfeksionis. Itu menurutku perfeksionis yang aku miliki itu baik atau enggak ya? Perlu aku kembangkan, perlu aku maksimalkan enggak ya? Karena ada juga orang yang mengatakan bahwa perfeksionis itu adalah sesuatu yang
jelek, ada juga yang mengatakan itu adalah yang baik. Jadi itu tergantung dari porsi dan juga kebutuhan gitu. Ketika teman-teman menjadi orang yang perfeksionis ketika mengerjakan tugas, itu akan membantu teman-teman tugas itu menjadi lebih tertata gitu, menjadi lebih mudah dibaca oleh orang lain, mudah lebih dipahami. Tapi ketika itu adalah perfeksionis di luar dari normalisasi, seperti teman-teman harus melihat gedung dalam bentuk, dalam ukuran dan dalam tinggi yang sama, itu kan kita juga nggak mungkin harus menyuruh orang milik gedung ABC ini memiliki tinggi yang sama. Itu nggak mungkin juga, karena balik lagi kebutuhan masing-masing dari perusahaan tersebut gitu. Jadi apa yang perlu kita kembangkan dan kembangkannya itu dalam porsi yang seperti apa. Itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian apa sih yang perlu kita perbaiki? Misal aku adalah orang yang kurang bertanggung jawab, berarti itu adalah kelemahan aku, bahwa aku kurang kurang bertanggung jawab. Jadi aku harus memperbaiki. Aku kedepannya harus bertanggung jawab lagi, biar nanti ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang membutuhkan tanggung jawab itu, kita nggak dinilai atau diberikan nilai buruk gitu oleh orang lain. Jadi harus sesuai sama diri sendiri gitu. Kemudian itu berkaitan dengan tips mengenal diri. Ada nilai, minat dan ketertarikan, sifat diri, jam produktif diri, tujuan dan misi hidup, dan juga kelebihan dan kekurangan. Kalau berkaitan dengan tips ini ya teman-teman, aku tuh sebenarnya ada nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang itu mungkin membantu teman-teman untuk menjawab nih dari nilai-nilai yang berkaitan yang ada di tips ini gitu. Mungkin kayak semisal value. Apa sih prinsip dan juga standar perilaku yang aku pegang? Kemudian apa sih yang menurut aku tuh penting dalam hidup? Apa yang memotivasi tindakan dan keyakinan diri aku? Itu juga bisa memunculkan value-value yang ada di diri kita. Kemudian untuk terkait minat dan ketertarikan, semisal apa aktivitas, kemudian objek atau interaksi yang dilakukan untuk suatu relaksasi untuk diri sendiri gitu, untuk kesenangan diri. Semisal aku dengan aku baca buku, aku ngerasa itu adalah kesenangan sendiri buat diri aku gitu. Terus kemudian kayak temperamen, atribut kepribadianku tuh seperti apa sih? Aku orang yang introvert kah, ekstrovert kah? Kemudian aku itu orang yang mengambil keputusan dengan rasional atau dengan perasaan. Kemudian aku ini orang yang perlu perencanaan gak sih? Atau aku tipe orang yang udahlah ngalir aja, apa apa aja hajar gitu. Atau aku harus menata nih, aku harus seperti ini gitu, untuk sebagai pedoman teman-teman berproses gitu. Dan terkait dengan on the clock juga, semisal teman-teman ritme biologis kapan teman-teman waktu bangun yang sesuai sama diri teman-teman, jam waktu tidur teman-teman itu, kalau aku semisal tidur di bawah jam 8, aku ngerasa besoknya produktif nih. Tapi kalau aku semisal tidur di atas jam 8, aku besoknya ngerasa langsung kayak capek, lemes, dan lain-lain. Itu juga bisa nih menjadi beberapa pertimbangan atau refleksi dari diri teman-teman sendiri. Kemudian berkaitan dengan tujuan dan misi hidup, apa sih yang memberi teman-teman makna hidup, kemudian tujuan, keputusan terbesar dalam dalam hidup teman-teman itu apa sih, titik puncak hidup teman-teman itu di fase yang kapan, dan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan, semisal apa sih yang udah baik dalam diri aku yang perlu aku kembangkan, atau apa yang perlu aku perbaiki. Itu juga bisa sih. Sebenarnya banyak ya teman-teman, beberapa pertanyaan yang memang itu bisa menjawab dari teman-teman sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa buat seperti list pertanyaan, kemudian teman-teman bisa jawab nih dengan pertanyaan, beberapa contoh pertanyaan yang udah aku berikan, atau mungkin teman-teman dapat referensi dari beberapa sumber lain yang itu lebih kompleks atau lebih detail, lebih jelasnya itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengetahui diri. Jadi untuk kita menjawab pertanyaan ini tuh nggak harus dalam satu waktu, teman-teman nggak harus aku buka, aku harus jawab gitu. Tapi enggak. Tapi kalau misal ada waktu luang, serasa kita relax, sesuai kita lagi senggang, kita bisa nih menjawab beberapa pertanyaan yang itu nanti akan membantu kita. Gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman beberapa tips untuk mengenal diri dari beberapa ilmu yang aku tahu dan pernah aku dapetin gitu. Jadi mengenal diri itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi mengenal diri tuh nggak hanya aku kenal nih sama diri aku sekarang terus aku stuck gitu. Aku nggak pengen ke depannya aku berusaha untuk mengenal diri aku. Jadi setiap kita mengenal diri, kita diusahakan untuk terus berproses. Aku saat ini seperti ini. Dengan aku melakukan hal seperti ini, mungkin ke depannya teman-teman bisa dapat lagi nih insight baru. Oh, aku ternyata orangnya kayak gini dia ternyata gitu. Setelah aku mencoba mempertimbangkan diri aku di pengenalan aku yang pertama. Jadi perkenalan itu gak hanya satu kali ya teman-teman, gak hanya
oke saya hello hai gitu terus nggak ada lagi gitu, jadi kita harus kayak kita PDKT aja kan kita juga harus beberapa kali waktu kan, gak hanya satu kali kita kan oh namamu A, aku B dah terus kita akan menjalin kehubungan gitu kan, nggak mungkin juga kan teman-teman, jadi berkelanjutan kayak misal eh, kencan hari pertama kita kenal dia hobinya apa, aku hobinya apa, terus di selanjutnya keluarganya dia seperti apa, keluarga seperti apa gitu. Jadi mengenal diri adalah proses yang berkelanjutan. Kemudian tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi semua jawaban itu tergantung dari diri teman-teman sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Jadi kalau semisal aku suka warna biru, ih kayaknya itu adalah jawaban yang salah. Itu enggak, karena teman-teman suka warna biru, ya berarti itu adalah jawaban yang benar. Walaupun orang bilang, kamu kayaknya sukanya lebih ke warna kuning deh, tapi teman-teman ngerasa teman-teman lebih suka warna biru, ikuti dari apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman pikirkan aja gitu. Kemudian, yang bisa mengenal dirimu sendiri dengan baik hanya diri diri kita sendiri. Jadi nggak ada orang walaupun orang tua kita yang sedekat apapun ataupun pasangan kita sedekat apapun, yang lebih bisa mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian jangan ragu untuk meminta bantuan ahli profesional. Kayak misalnya tadi aku bilang, ketika teman-teman pengen tahu nih minat bakatku itu seperti apa untuk persiapan aku menghadapi jenjang perkuliahan atau jenjang pekerjaan. Nah, itu teman-teman jangan ragu untuk meminta bantuan ahli profesional seperti seorang psikolog untuk meminta tes minat bakat agar apa yang teman-teman ambil, keputusan yang teman-teman ambil tuh sesuai, nggak asal aja gitu, untuk memudahkan untuk merancang masa depan selanjutnya seperti itu. Mungkin sekian, diriku adalah yang terbaik. Jadi diri teman-teman adalah yang terbaik. Ketika teman-teman sudah mengenal diri teman-teman, teman-teman lebih mengetahui bahwa teman-teman itu adalah orang yang terbaik di antara beberapa orang yang terbaik seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti silakan bisa open cam ataupun bisa di kolom chat. Baik, silahkan Kak Imadam izin bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Imada. Salam kenal, teman-teman semua. Dulu S1 saya juga di Universitas Negeri Semarang, Mbak Nafisa. Jadi kita satu alma mater. Oke, baik. Terima kasih atas insight-nya malam ini sangat luar biasa sekali. Dan pertanyaan saya adalah gini, misalnya kita udah mengenali diri sendiri nih, tadi kan udah dikasih slide, bukan tanya, nge-reach out diri kita sendiri untuk mengenali kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, walaupun nggak 100%, tapi kita udah kenal, udah mengerti dengan diri kita sendiri, tapi sometimes bonding kita turun. Jadi kita kayak ngerasa underlower, kemudian anxiety, kayak gitu. Nah, gimana cara mengatasinya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Imada. Halo Kak Imada, teman-teman dari UNES juga ya berarti ya. Aku izin menjawab. Eh, Ketika kita ngerasa kita udah mengenal diri kita, kemudian kita nantinya akan anxiety atau kita merasa ketakutan dan lain-lain, itu sebenarnya balik lagi. Kayak semisal tadi aku udah sempat nyinggung beberapa kali bahwa kita akan dihadapkan dengan situasi tertekan atau situasi yang tidak terduga. Semisal situasi tersebut, situasi di mana kita merasa diri kita tuh bonding dengan diri kita tuh turun. Jadi kita ngerasa kayak rendah diri, anxiety, takut, gugup dan lain-lain. Itu caranya seperti apa? Sebenarnya caranya adalah gimana hal gimana cara teman-teman merespon hal tersebut. Ketika teman-teman merasa anxiety, mungkin teman-teman, aku kalau semisal merasa anxiety, aku harus masuk ke dalam ruangan yang sepi tanpa orang biar aku ngerasa aku dapat menenangkan diri aku, atau aku ketika anxiety aku harus diberikan afeksi oleh orang terdekat seperti misalkan pelukan ataupun apa afirmasi yang positif dari orang lain gitu. Jadi semisal kita merasa diri kita lagi down, kita juga sebenarnya untuk jawabannya sendiri itu balik lagi ke diri kita dengan kita mengenal diri kita itu
kira-kira yang sesuai sama diri aku tuh seperti apa. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi tidak terduga, situasi tekanan-tekanan yang muncul, yang bahkan situasi tersebut tuh mengancam. Tadi itu kan kayak mengancam kan, kayak semisal bikin kita anxiety, bikin kita takut lagi atau bikin kita gugup. Nah, itu kan juga mengancam. Nah, itu balik lagi gimana caranya kita untuk menghadapi masalah tersebut gitu. Ini mungkin jawaban singkatnya bisa aku kasih tahu ya Kak, karena aku juga belum bisa ngasih jawaban yang mungkin lebih memuaskan dari Kak Imada sendiri, karena kita di sini sebenarnya juga diskusi. Mungkin nanti dari Bu Vira jika ada cara atau saran lain mungkin nanti bisa disampaikan seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wahyuni, Kak, bagaimana proses dan cara mengetahui life mission atau life goals kita? Berarti gimana caranya kita mengetahui misi dan tujuan hidup kita? Nah, caranya itu mungkin bisa dilihat nih dari kita kecil kan kita sering ditanya nih, cita-citanya pengen jadi apa? Nah, itu kan pasti ada beberapa ingatan yang masuk ke dalam diri kita. Semisal aku waktu kecil ditanya aku pengen jadi apa, aku jawabnya pengen jadi dokter. Nah, mungkin ketika sekarang diingat-ingat, kayaknya waktu itu aku jawabannya udah sesuai belum ya sama diri aku. Apakah aku benar-benar ingin menjadi seorang dokter atau tiba-tiba aku berubah nih, cita-cita aku berubah pengen jadi misalkan pengen jadi pilot gitu kan. Itu kan sebenarnya tergantung dengan keinginan teman-teman lagi gitu untuk mengetahui misi dan tujuan hidup. Kalau secara singkatnya, mungkin teman-teman bisa sedikit bertanya-tanya tentang diri sih. Seperti misalkan teman-teman tanya kayak, kira-kira ke depannya aku pengen jadi apa ya? Dari kita berangkat dari hal-hal cita-cita aja, itu juga bisa menentukan tujuan hidup kita. Jadi misal kita punya cita-cita jadi seorang dokter, kemungkinan besar tujuan hidup kita di suatu rumah sakit yang nantinya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Terus misi kita pasti untuk memajukan kesehatan di Indonesia atau bahkan kita ingin memajukan rumah sakit yang sedang kita naungi ini atau kita akan membuat misi bahwa kita ingin membangun suatu rumah sakit gitu. Nah, kemudian dengan beberapa pertanyaan seperti apa sih yang memberikan makna hidup bagi kita? Misalkan aku ada suatu kejadian ketika aku jatuh dari sepeda, aku harus dijahit misalkan 10 jahitan, aku ngerasa kalau diri aku tuh udah sakit sekali, aku membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, ketika itu datang nih seorang dokter yang membantu untuk membersihkan luka kita, untuk menjahitkan luka kita. Nah, dengan cara itu adalah hal yang terbesar dalam hidupku, itu adalah hal yang bermakna sehingga teman-teman ingin kayaknya kalau aku bantu orang lain itu akan menjadi hal yang baik karena aku juga dulu pernah dibantu oleh orang lain sampai sekarang aku bisa sehat seperti ini. Kemudian teman-teman dengan hal itu berangkat teman-teman pengen jadi seorang dokter, perawat dan lain-lain yang bisa membantu orang lain. Kemudian apa sih kepuasan terbesar dalam hidup ketika teman-teman ngerasa aku puas banget nih ketika aku eh, ber berkegiatan dengan sesuatu yang berbau dengan bunga gitu. Jadi teman-teman itu juga bisa menjadi misi. Misiku karena aku suka sama bunga, mungkin aku bisa nih bikin misi kayak misal aku bikin toko bunga atau aku bikin kebun bunga, kemudian aku cita-citanya pengen jadi seseorang yang membuat buket bunga, entah itu apapun. Yang penting aku ingin uh, aku tuh kegiatannya tuh berkaitan dengan bunga gitu. Jadi dengan beberapa pertanyaan sederhana pun kita bisa berangkat dari hal kecil kita bisa mencapai tujuan hidup gitu. Jadi untuk tujuan hidup sendiri itu nggak cuma hanya kita stuck di sini, tapi itu juga berkelanjutan gitu. Ketika kita nanti mudah mendapatkan tujuan kita yang pertama, pasti kita memiliki tujuan yang lebih. Misal aku udah bisa nih kerja di toko bunga, pasti aku memiliki tujuan hidup yang lebih lagi dari situ. Di situ lagi aku merefleksikan diri bahwa aku, oh kayaknya enak juga nih kalau misal aku yang punya toko bunga, aku lebih bisa dapat hal yang lebih baik gitu dengan ketika aku membuat toko bunga sendiri gitu. Jadi semua itu berangkat dari hal-hal kecil ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan diri kita seperti itu. Apakah menjawab dari Kak Wahyuni? Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan.
Ke teman-teman mungkin nanti kalau semisal teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau pengen ada yang ngobrol dengan aku secara lebih privacy, mungkin nanti bisa langsung ke Instagram aja. Mungkin nanti untuk username-nya aku ketik di kolom komentar kalau semisal teman-teman mau untuk bertanya di forum seperti ini gitu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya kembali. Mungkin terima kasih teman-teman untuk waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut di kegiatan aku kali ini. Mungkin aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misal dalam penyampaianku masih ada kurang, masih ada hal-hal yang terbata-bata. Karena ini juga pengalaman pertamaku untuk menjadi pembicara di sebuah forum seperti ini. Jadi ini diskusi teman-teman sebenarnya. Kalau misal nanti ada yang salah sama diri aku, mungkin bisa teman-teman kasih tahu, bisa ke teman-teman kayak kasih pengetahuan baru. Jadi kita sama-sama belajar di sini, dan di sini juga ada Bu Fira selaku ahli profesional yang lebih profesional, mungkin yang lebih lebih bisa memberikan insight apa atau pengetahuan baru buat teman-teman seperti itu. Terima kasih banyak banget buat Bu Fira dan teman-teman udah kasih aku kesempatan buat sesi diskusi kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nafisa. Luar biasa sekali ya materinya pada malam hari ini tentang mengenal diri. Oke, saya mau menyapa. Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi ya. Sudah berapa sesi nih? Seminarnya sudah semakin banyak ya pengetahuan yang baru kita peroleh. Selamat malam semuanya dan terima kasih sudah bergabung di seminar kali ini yang berjudul tentang mengenal diri ya. Tadi juga sudah beberapa. Apakah sudah terdengar sedikit lebih keras suara saya? Sudah ya? Udah, Ibu. Oke. Ya, jadi malam hari ini itu memang memberikan pemahaman ya bagi kita semua ya. Seperti biasanya ya dari seminar-seminar sebelumnya saya memberikan sebuah rangkuman atau ringkasan gitu ya tentang materi yang disampaikan oleh pembicara kita di seminar online kali ini. Nah, tadi benar-benar kita mendapatkan pemahaman yang baru bahwa ternyata mengenal diri itu sangat penting dan menjadi sebuah fondasi untuk kita bisa menjalani kehidupan ya lebih tepatnya gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengenal diri, kita akhirnya juga tidak tahu nih tujuan hidup kita apa. Lalu kita juga ketika melakukan sesuatu juga akhirnya kita tidak bisa konsisten di situ karena kita belum tahu kita ini siapa sih, kita ini kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau misalkan kita masuk harus mengenal pribadi orang lain, misalkan dalam hubungan atau mungkin dalam pernikahan gitu ya, itu lebih kompleks lagi. Mungkin ada orang bilang, oh udah pacaran 5 tahun, 8 tahun, aku udah kenal dia. Ternyata ketika menikah, wow, ternyata kamu berbeda ya gitu. Nah, ternyata memang mengenal itu adalah proses belajar gitu. Jadi, yuk jangan sampai kita belum mengenal diri kita sendiri, tetapi justru kita terlalu fokus untuk mengenal orang lain. Nah, benar-benar penting banget gitu. Jadi, dengan materi pada malam hari ini mungkin kita bisa cross check lagi gitu ya, evaluasi lagi apakah kita sudah benar-benar tahu diri kita tuh kekurangannya di mana sih, kelebihannya tuh di mana gitu ya. Kemudian tadi manfaatnya juga sudah banyak ya dipaparkan oleh Mbak Nafisa gitu ya. Manfaatnya mungkin lebih secara garis besarnya adalah manfaatnya adalah kita jadinya tahu, misalkan kita tahu kekurangan kita, misalkan contohnya kurang teliti gitu ya. Jadinya kita jadi langsung tahu problem solvingnya apa sih. Oh, aku udah tahu nih kekurangan aku kurang teliti. Jadi aku butuh partner nih yang harus ngingetin aku untuk kayak diperiksa lagi, dikoreksi lagi gitu. Udah teliti belum gitu. Jadi bisa jadi kayak problem solving-nya adalah kita minta tolong teman atau orang-orang terdekat kita untuk mengingatkan kita mengoreksi lagi gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Kemudian kelebihannya. Nah, manfaatnya adalah misalkan kita tahu kelebihan kita. Nah, akhirnya itu bisa menjadi fondasi atau arah yang lebih jelas ke depannya. Tadi juga berhubungan dengan pertanyaannya dari Kak Wahyuni ya. Jadi ketika kita tahu kelebihan kita otomatis tahu nih apa yang kita sukai, apa yang kita
passion di situ gitu. Misalnya kelebihan kita adalah contoh seni gitu ya, di bidang seni aku bisa nyanyi, aku bisa melukis, aku bisa fotografi. Nah, itu mungkin kelebihan dalam diri kita. Kita udah tahu nih, oh diri aku tuh sukanya berbau seni. Nah, akhirnya kita tahu nih, ketika kita mau kuliah, ketika kita mau kerja, kita pasti sudah tahu harus ada yang berbau seni gitu. Kalaupun mungkin dunia pekerjaan kayak minim banget ya dunia seni gitu. Tapi seenggaknya kita tahu gitu, passion kita di seni. Jadi hidup kita bisa lebih terarah gitu ya teman-teman. Itulah manfaatnya kita bisa mengenal diri. Dan semoga tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Imada ya, yang tentang, oke, sebentar saya kembali membacanya lagi. Oh ya, oh tadi open mic ya pertanyaannya ya. Oke, tadi kalau yang saya ingat adalah pertanyaannya adalah tentang seputar apa tadi ya Mbak Nafisa ya, kok saya jadi lupa. Mungkin Mbak Nafisa bisa mengingatkan kembali? Ah, iya Ibu, untuk pertanyaan itu ketika kita udah mengenal diri, terus ada waktunya kita tuh merasa kayak kurang bonding lagi sama diri sehingga kita merasa lebih anxiety atau lebih gugup seperti. Oke, ada fase di mana kayak kehilangan bonding dengan diri sendiri gitu ya. Nah, itu memang semua manusia pasti mengalami itu gitu ya. Ini saya menjawab aja ya untuk Mbak Imada, semoga bisa semakin merasa terjawab ini pertanyaannya gitu. Jadi memang kenapa kita kadang langsung di fase kehilangan bonding dengan diri kita. Nah, itu berarti sebenarnya mental kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, pentingnya kenapa tentang kesadaran diri gitu ya. Tadi juga dicantumkan oleh psikolog lain ya, tentang pengertian dari mengenal diri. Di situ ada juga dicantumkan tentang kesadaran diri atau awareness gitu. Jadi memang perlu banget setiap manusia itu kesadaran dirinya adalah di tingkat yang bagus gitu. Sehingga dia nggak terlalu mental illness atau mentalnya nggak terlalu lama-lama down. Ketika kita udah mulai nggak bonding, berarti sebenarnya kita sudah tahu diri kita lagi nggak baik-baik aja. Mungkin kita stres, atau kita terlalu tertekan, atau kita mulai boring, atau kita mulai jenuh gitu. Nah, ketika kita udah nggak bonding sama diri kita, nah itu saatnya sebenarnya self love-nya ditinggiin. Self love-nya itu adalah, ayo mulai me time lagi dengan diri sendiri gitu. Ayo mulai berbicara lagi dengan diri sendiri. Dan mulai ibaratnya gini, kayak mobil ataupun kendaraan itu kan perlu diservis ya. Sama aja diri kita juga perlu diservis gitu. Ibaratnya kita 24 jam kita pakai diri kita untuk bekerja, untuk berpikir, untuk melihat sekeliling kita. Nah, itu perlu dicas, perlu diservis kembali. Kadang kita terlalu fokus dengan kewajiban, tanggung jawab kita kerja, kita berperan ini itu, tapi kita lupa bahwa diri kita ini sebenarnya perlu diservis gitu. Nah, itu akhirnya kita bisa bonding lagi dan kita bisa tahu nih diri kita siapa dan kita nggak kehilangan jati diri kita sendiri. Gitu ya, Mbak Imada ya. Semoga semakin bisa menjawab pertanyaannya tadi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin pertanyaan buat saya gitu. Sebelum kita closing seminar kali ini, boleh loh kalau misalkan ada pertanyaan yang tadi mungkin belum sampai disampaikan gitu. Kak Vira izin tanya, Ya, boleh silakan Kak Yuli. misalkan gini, saya di lingkungan kantor ada konflik dengan teman kerja gitu ya, ingin menghindari juga nggak bisa karena dia partner gitu. Cuma masalahnya kadang dia suka nyerang yang membuat saya tersinggung gitu loh, nggak tahu mungkin ada masalah apa gitu sama saya, tapi saya nggak ngerti apa gitu. Cuma saya juga punya harga diri yang tinggi juga gitu, jadi serba salah. Padahal konflik ini bikin saya suka jadi kepikiran terus, jadi malah jadi pusing sendiri. Tapi saya kan mau ngomong bukan orang tipe yang ngadepin langsung gitu loh. Lo kenapa sih sama gue misalnya gitu? Aku tuh pengen pengen berusaha untuk malah menjauh gitu buat mendamaikan, menenangkan hati. Tapi caranya gimana ya? Masa aku harus yang minta maaf gitu? Karena waktu itu serangannya dia saya bales gitu lah ya. Mungkin kata-kata saya juga nyakitin. Jadi akhirnya sama-sama nyerang gitu. Enaknya gimana ya kalau saya meminta maaf duluan tapi saya ngerasa yang duluan bukan saya gitu. Jadi enaknya gimana ya Kak kalau yang seperti itu punya partner kerja yang seperti itu yang kadang suka nyerang-nyerang gitu gitu loh tanpa kita tahu ini masalahnya apa sih gitu.
Dan enaknya gimana biar saya tuh nggak kepikiran, takutnya kena mental gitu ya. Jadi kita sendiri yang pusing kan. Sebenarnya saya nggak suka konflik soalnya. Hmm, Makasih Kak. ya, makasih Kak Yuli. Oke. Jadi lingkungan kerja ya, memang itu udah pasti biasa satu paket gitu ya. Di tempat kerja, mau di tempat sekolah atau di kampus, pasti kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin kontradiksi dengan diri kita gitu ya. Nah, sebenarnya gini, prinsipnya adalah dalam diri manusia itu kan ada ego atau self control ya, kontrol diri gitu. Nah, itulah yang berfungsi untuk diri kita gitu. Omongannya orang, perilakunya orang itu kita nggak bisa kontrol gitu. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Pikiran kita juga bisa kita kendalikan sendiri. Nah, kalau kita dalam situasi seperti itu, eh, kalau misalkan kita juga namanya minta maaf pasti gengsi ya, tapi juga kayak teman kerja, sering ketemu, dan harus berinteraksi gitu ya. Ya, yang kita bisa selamatkan atau kita bisa kendalikan adalah diri kita gitu. Kalau misalkan memang dirasa harus meminta maaf, ibaratnya biar semua kondisi ini ya itu lagi kembali lagi pilihannya Kak Yuri gitu. Apakah mau gitu. Tapi kalau misalkan itu akhirnya semakin kayak mengganggu, enggak masa sih aku yang minta maaf, aku nggak salah gitu ya. Eh, ada baiknya adalah prioritas kita diutamakan. Jadi gini, kalau kita bekerja itu kan prioritas kita adalah bekerja ya. Walaupun kita nggak bisa pungkiri adalah kita butuh partner kerja dengan baik gitu. Tetapi kembali lagi, jangan sampai prioritas kita di tempat kerja itu jadi terganggu gitu. Jadi maksudnya adalah tujuan kita kan kerja dan memberikan hasil yang maksimal kepada perusahaan atau kepada atasan dan kepada instansi yang kita bekerja gitu, tempat kita bekerja gitu. Jadi jangan sampai hubungan yang di luar profesional gitu dengan rekan kerja ataupun hal-hal yang lain itu bisa mengganggu prioritas kita di situ gitu. Jadi sebisa mungkin kalau saya di posisinya Kak Yuli gitu ya, mungkin kita yang bisa mengontrol gitu. Jadi lebih tepatnya menghindari trigger-trigger yang membuat kita jadi emosi atau kita akhirnya malah jadi berantem atau mungkin berpunya asumsi-asumsi yang mungkin itu belum sebenarnya gitu. Yang akhirnya nggak bisa konsentrasi bekerja gitu. Jadi mungkin ketika memang harus bertemu atau bertatap muka ya sudah bertatap muka, tapi mungkin bisa lebih membatasi atau membuat boundaries. Jadi kayak batasan diri gitu. Kalau misalkan bukan berarti memusuhi ya Kak Yuli, tapi lebih tepatnya kayak ya udah bersikap profesional aja gitu. Nanti kalau misalkan memang dirasa untuk menyelesaikan masalah emosional atau masalah pribadi itu mau diselesaikan mungkin setelah pekerjaan selesai atau mungkin bisa di luar lingkungan pekerjaan gitu. Jadi intinya yaitu fokus prioritas yang kita harus lakukan di dalam lingkungan kerja. Gitu ya Kak Yuli. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Yuli tadi. Oke, kurang keras ya. Saya pakai headset soalnya. Nggak cukup keras Kak kedengeran. Cuma ada caranya nggak Kak biar nggak terganggu terus tuh pikiran. Karena pikiran kadang kita bisa ngontrol emang, cuma kan kadang juga nggak bisa kekontrol itu maksudnya tetap aja kepikiran misalnya gitu kali kapanpun dimanapun. Jadi pusing sendiri gitu. Karena ada caranya nggak Kak? Biar kita lebih santai, lebih rileks, lebih sudahlah gitu atau lebih berdamai lah sama keadaan itu gitu. Oke, itu partner kerjanya satu ruangan kah atau Iya, satu ruangan persis ya? satu ruangan cuma emang kursinya nggak terlalu deketan. Oke. Padahal dulu baik-baik aja sejak jaraknya menjauh, mungkin karena saya lebih dekat lagi ya sama teman yang di sebelah saya. Jadi kayak ada kecemburuan juga mungkin atau apa jadinya jadi begini gitu, tegang sendiri. Oke, oke. Berarti memang kita yang harus bisa mengendalikan pikiran ya. Nah, gimana sih tadi caranya ya, Kak Yuli ya? Jadi caranya adalah mungkin bisa melatih dengan mindfulness. Mindfulness itu adalah seperti mengendalikan pikiran untuk fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kadang kita ke distract, namanya emosi itu kan pasti tetap mempengaruhi pikiran ya. Misalnya kita lagi emosi, lagi marah, itu pasti udah keganggu tuh. Kita pasti nggak fokus, kita akhirnya mikirin masalah itu gitu. Nah, caranya adalah mindfulness. Mindfulness itu adalah sesuatu tindakan atau pola perilaku atau pola
cara berpikir yang dilatih dengan kayak fokus. Jadi contohnya yang bisa dilakukan adalah kayak misalnya contohnya makan ya. Orang kan kadang makan itu kan fokusnya harusnya rasanya seperti apa, ini ada apa aja di makanannya, di piringnya. Tapi kadang malah orang fokusnya kemana-mana pikirannya, tapi nggak ngerasain apa yang dia rasain gitu, apa yang dia makan. Nah itu mungkin bisa berlatih mindfulness. Nanti mungkin lebihnya Kak Yuli bisa ada tuh di video-video YouTube tentang mindfulness itu bisa dipelajari, bisa dipahamin lebih. Oh begitu gitu. Nah tapi sebenarnya kalau satu hal yang bisa benar-benar dilakukan itu untuk lebih cepatnya gitu ya. Biasanya kita harus memfokuskan dengan bekerja itu dengan mendengarkan musik sih, Kak Yuli. Jadi kita pakai headset aja gitu. Jadi kekuatan musik sebenarnya itu nggak sesederhana itu, oh cuma sebuah lagu atau ini enggak. Di psikologi sendiri tuh sebenarnya makanya kenapa kalau relaksasi itu kan dengan musik gitu ya. Terus juga ketenangan batin atau apa pasti ada instrumennya gitu. Sebenarnya musik itu juga mempengaruhi psikologi kita terutama otak kita untuk bisa lebih tenang, bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi dengan pekerjaan atau dengan tugas-tugas kita gitu. Jadi mungkin ketika Kak Yuli bekerja lagi di depan komputer atau emang lagi fokus ngerjain ya mungkin sambil dengerin musik aja Kak Yuli. Tapi kalau misalkan lagi mobilitas ya mungkin bisa menghindari orangnya dulu gitu. Kalaupun harus berinteraksi ya berarti berinteraksinya secara profesional aja karena kan dalam lingkup pekerjaan. Gitu ya Iya, Kak betul. Yuli. Baik. Siap, siap, ngerti. Kebetulan suka juga dengar musik atau enggak musik yang relaksasi juga Oh seneng iya. juga. Oh iya benar bisa Oke. lari aja ke situ ya. Iya. Nanti kalau harus berhadapan ya emang kita harus profesional gitu aja. Mm-mm, Siap betul. Kak, harus sudah Ya, dewasa ya emosinya udah mateng harusnya. betul. Ya, terima kasih ya Kak Yuli sudah Ya, bertanya. sama-sama Kak. Iya, terima Ya, kasih juga Kak Kira. oke. Oke, kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup seminar online pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pengumuman seperti biasanya. Bagi para peserta yang malam hari ini memang ingin membutuhkan sertifikat, bisa menghubungi admin klinik ya, yang tertera nomornya di caption di pamflet yang tersebar di grup. Itu bisa langsung hubungi admin klinik saja, nanti akan diberikan sertifikatnya biasanya H+1 oleh admin. Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Nafisa dan semua teman-teman di sini. Semoga ilmu ini bisa semakin menambah dengan ilmu-ilmu yang kemarin ya kita dapat. Dan jangan lupa masih ada satu lagi terakhir seminar online nanti pada tanggal 30 Agustus ya oleh Mbak Siva. Itu nanti akan lebih menarik lagi judulnya ya. Dan harapannya juga teman-teman di sini bisa mengikuti kembali. Begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga jangan lupa menjaga kesehatan mental kita semua dan selalu juga stay positif dalam kehidupan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak, sukses selalu ya. Ya, terima Izin kasih Le. Kak. Ya.